Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Jadi sekarang aku mau buat video tentang lika-liku kehidupan mahasiswa. Berhubung sekarang karena udah rapi ya kan, udah pakai kemeja, rambut udah disisir, udah pakai nuansa background gorden kayak beauty vlogger ya kan. Tapi ini bukan beauty vlogger macam yang aku bilang tadi, ini lika-liku tentang kehidupan mahasiswa. Jadi mungkin buat teman-teman di luar sana yang pengen tahu, atau juga buat teman-teman yang masih sekolah yang sebentar lagi bakal menjadi mahasiswa, jadi kalian harus nonton video ini. Kenapa? Karena dengan menonton video ini, kalian sudah mendapatkan modal awal untuk menjadi seorang mahasiswa. Jadi ketika kalian menjadi seorang mahasiswa, kalian nggak bingung lagi. Kenapa? Loh, ini kok bisa kayak gini? Ini kok bisa kayak gini? Ini kok kayak gini? Ini kok kayak gini? Nah, jadi kalian nggak bingung lagi. Semua udah kami rangkum dalam video ini. Dan di video kali ini aku nggak sendirian. Aku ditemenin sama dua teman aku. Penasaran siapa aja dan bagaimana ceritanya? Langsung tonton aja videonya. Sikat. Halo. Oi. Gimana bro? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak keluar nih malam takbiran? PSBB. PSBB ya? PSBB. Kok nge-gym Ji, tapi tambah gendut? Kok nge-gym pengen kurus tapi tambah gendut? Nggak jelas juga gue nih. Itu gara corona. Oh jadi Bisa kemana-mana aku. Olympus tutup? Tutup. Kayak nggak lebaran pun tahun ini ya? Sepi kan? Iya, sepi. Kayak nggak lebaran tahun ini. Nggak ada. Sunyi kali. Karena Sunyi corona kali. inilah. Gini, aku pengen buat video cerita-cerita aja, kayak ibaratnya kehidupan mahasiswa aja, tentang ospek, baru kayak gap-gap di kampus itu seperti apa gitu. Jadi kayak kita kasih tanggapan kita masing-masing lah gitu kan. Jadi kayak nge-share lah, mungkin dari kawan-kawan kita nanti yang di sini mau masuk kuliah, tahu apa yang bakal dihadapi gitu kan. Kayak gitu sih paling. Ya cerita-cerita santai lah ya kan. Jadi mungkin cerita yang pertama ini bahas tentang ospek ini. Apa tanggapannya? Roji dulu lah. Aku dulu nih. Nah, Ospek ya. Gimana bilang? perlu nggak ospek itu sebenarnya? Kau rasa Muji? Kepanjangannya atau apanya nih? Nggak, ibaratnya gini, ospek itu perlu nggak untuk dilakukan kepada mahasiswa baru? Gitu? Atau dibilang- pengkaderan lah, kita jangan bilang ospek, mungkin kalau ospek itu lebih sensitif Oh, ya. negatif. Tapi kita ganti bahasanya dengan pengkaderan mungkin, pengkaderan. Pengkaderan mahasiswa baru perlu nggak? Gitu? Kalau aku rasa aku itu perlu, semua itu perlu. Hmm. Karena kan nggak mungkin mahasiswa baru ini bisa masuk ke lingkungan baru itu secara tiba-tiba gitu kan, tanpa ada yang membimbing dia. Betul. Makanya ospek atau pengkaderan itu kita bilang itu perlu kali memang. Itu kalau kita melihat dari mungkin kalau Nopi lah dulu. Nopi gimana? Rasamu gimana, Pak? Kalau kau, Pak? Kalau aku ini apa pengkaderan ya? Oh, tunggu, Pak. Belum dikenal. Ini kawan-kawanku ini yang pakai topi namanya Nopit Rahman ya. Baru yang di bawah baru Roji. Nanti GG orang ini kita taruh di bawah lah. Ya, Pak ya. Terus lanjut, Pak. Gimana, Pak? Pengkaderan. Apa tadi pengkaderan ya? Pengkaderan. Kalau rasa aku pengkaderan itu lebih perkenalan lingkungan kampus sih. Kayak kita kan, ini ada lab ini, ada lab ini, ada lab ini. Untuk lab ini, kau harus lulus mata kuliah ini, lulus ini ya. Lebih kayak pemberian informasi rasaku dari. Tapi kalau misalnya dia gini, kalau misalnya jurusan dia nggak ada kampus gimana? Jurusan dia nggak ada kampus, jurusan dia nggak ada lab gimana? Ya lebih kayak informasi kalau perkuliahan itu seperti ini loh, beda sama SMA. Waktu kau yang ngatur sendiri, manajemen waktu itu harus teratur. Berarti ospek itu menurutmu lebih ke perkenalan ke kampus gitu ya? Iya. Persepsimu seperti itu ya? Jadi kalau misalnya ada ospek mungkin di luar dari perkenalan kampus, itu menurutmu nggak perlu dilakukan gitu? Ya buat apa kan? Iya, pada. Ya maksudnya yang latih kita juga sama-sama mahasiswa kan? Kecuali Betul yang sih, latih betul. kita tadi orang Kecuali kita profesional. untuk dididik dan ditempuh jadi prajurit ya, baru itu ambil tuh. harus dibarbar ya. Iya. Tapi kalau rasaku ya, ini rasaku sih. Sebenarnya
tergantung kita melihat sisi pengkaderan ini dari mana rasanya. Kalau misalnya macam tadi kau bilang selain selain perkenalan berarti itu tidak perlu dilakukan kan gitu. Tapi kalau menurut aku pribadi sebenarnya kan pengkaderan ini tujuannya, kalau aku ya menurut aku kan pengkaderan ini tujuannya lebih kayak pembentukan mental. Ya macam tadi kau bilang juga, kayak ibaratnya ya dari kita dulu masih siswa ke tahap mahasiswa itu kan mungkin kan ada jenjangnya gitu kan, sebelum kita langsung sampai sana. Jadi biar kita nggak terkejut, harus ada ibaratnya pembentukan mental sebelum kita masuk kan gitu. Karena kan mahasiswa ini kan tingkatan terakhir kan, karena makanya namanya maha, berarti kan tingkatan siswa yang paling akhir ya, maha paling tinggi dia ini kan, itu nggak ada lagi. Jadi rasaku perlu aja sih, asalkan mungkin ya. Tapi gini, pengkaderan pembentukan mental perlu, asalkan jangan melanggar asusila. Asasi manusia, sorry, asusila pornografi ya. Asusila gara lebaran, gara puasa. Iya. Jadi asusila, asasi manusia, sorry ya. Yang penting jangan melanggar hak asasi manusia. Contohnya mungkin kayak mungkin harus berdandan seperti badut, yang kayak bawa botol-botol minuman murah. Itu maksud aku kayak lebih, sebenarnya itu tujuannya cuma untuk menyenangkan oknum seniornya aja, ngerti nggak sih? Iya, betul. Tapi ya balik lagi kan, namanya kita senior, kita dulu digitukan waktu kita junior ya, makanya bakal terus seperti itu kan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau menghilangkan sistem ospek, rasaku ya memang udah dari dasarnya ospek itu perlu, rasaku pengkaderan itu perlu, tapi hal-hal yang nggak perlu itu jangan dilibatkan, seperti kayak ibaratnya yang tadi yang nggak ada gunanya lah. Tapi kalau rasaku kok pembentukan mental kayak misalnya dibentak-bentak, rasaku itu masih hal yang wajar. Kayak dibentak baru kayak mungkin ya disuruh mungkin kayak tunduk untuk nengok senior kan. Karena rasaku tunduk itu bukan berarti takut juga, tapi kayak ibaratnya ya kau sebagai yang lebih muda memang harus seperti ini kepada yang lebih tua gitu. Ada rasa segan, jadi rasa ya menghormati. Karena kalau nggak ada kayak gitu, rasaku jenjang antara senior sama junior ini nggak ada jadinya, ya nggak sih? Bukan, yang muda menghormati yang tua, bukan berarti kita gila hormat kan gitu. Benar nggak sih? Cuman ya maksudnya ya etika lah, kepada orang yang lebih tua itu omongannya seperti apa kan? Ya nggak sih? Kalau misalnya kita nggak beretika kan susah juga. Jadi ya kayak gitu. Kalau rasaku pribadi kayak gitu. Kan kita sama-sama tahu nih ya, ospek itu setiap tahunnya semakin renggang. Benar nggak sih? Semakin renggang dan lama-lama dihapuskan. Kalian setuju gak kalau ospek itu dihapuskan? Setuju lah. Setuju ya? Kau Ji, setuju Ji? Bukan dihapus sih, rasa. Sistemnya diperbarui. Sistemnya diubah. Mindset senior ini diubah. Mindset senioritas. Dan itu harus dimulai dari seniornya lah. Iya. Ya kan? Kalau nggak ada yang mau memulai, nggak bakal putus. Betul. Kalau nggak ada yang berani memulai, nggak akan putus kan? Jadi kayak gitu sih. Karena kan kebanyakan orang kan kayak takut apa gitu kan. Apalagi masih siswa, ya aku nanti masuk ini ospek gini kan takut kan. Jadi kayak gitu sih ospek. Kalau misalnya rasaku kalau terlalu parah kali, lawan aja seniornya rasaku. Kalau udah di luar akal. Kalau udah nggak masuk logika kita kan, iya. Lawan aja kan gitu. Itu sih. Kan nggak mungkin kau jelek kayak aku kan. Gap di kampus. Pasti kan sering dengar nih. Kalau di kampus itu banyak gap-gapnya. Banyak si A berkawan dengan si A aja, si B berkawan sama si B aja. Kayak mana itu menurut dia? Ya contohnya kita aja udah. Kita itu 3 udah gap kan. Seharusnya satu angkatan kita masukkan sini ya. Jangan bertiga aja ya.
Di awal-awal wajar tapi. Bukan sih, maksudnya gini sih, kan pola pikir misalnya gaya pikir aku sama Glenn ini cocok, makanya aku cocok bukan sama Glenn. Iya. Sama yang lain nggak cocok ya, jadi barangnya ya sekedar kawan aja, nggak yang intens dekat kali kan. Betul. Kadang kan kawannya maunya belajar terus ya kan. Otaknya. Ada kawan gila duit. Tapi kebanyakan orang salah mengartikan ya kan? Kayak ibaratnya kita berkawan sama si A, terus kita bukan sama si B, terus kita dibilang kayak ibaratnya ya bini-bini kawan, ya kan? Tapi sebenarnya rasaku ya, macam bilang Novi tadi aku setuju sih, kayak ibaratnya ya kita kan belum tentu nyambung kan sama si B. Tapi bukan berarti kita musuh sama dia kan gitu kan? Iya betul. Tapi untuk mungkin kawan duduk nongkrong dekat kali kayak sampai lama-lama nongkrong itu mungkin nggak pala mau gitu. Tapi kalau untuk sekedar nyapa ya kenapa enggak kan? Ya kan kita lah si anak ngopi. Jadi sebenarnya kayak itu berarti tergantung cara kita menyikapinya aja lah ya. Iya. Kayak mana ya? Itu aja ya. Kalau soal malah milih-milih teman ya itu ya masalah balik ke pribadi dia lah ya. Iya. Berarti baper kali dia kan. Iya kan? Betul ya. Bukan berarti kita mengajari ke gap kan, betul kan? Iya. Tapi maksudnya lebih ibaratnya ya wajar aja kenapa si A ini lebih dekat sama dia. Karena mungkin dari segi logika, pikiran. Betul. Udah berapa tahun kira kuliah? 5 tahun kan? Sifat-sifat dosen yang sering kalian jumpa itu seperti apa rata-rata? Yang suka main WhatsApp. Dosen yang disukai atau yang kayak mana? Ya, maksudnya kan gini, perbandingan sifat dosen dari sifat dosen ke sifat guru itu kan beda kali. Rasaku beda kali sih, ibaratnya sifat-sifat dosen sama sifat guru kita waktu sekolah itu jauh kali beda. Ya, sebelumnya kan belum pernah jumpa waktu kan sekolah gitu. Banyak lah, cuek. Cueknya itu yang paling banyak. Cuek ya? Beda sama Don't care. Iya, ya nggak peduli ya. Emang fucking care gitu ya? ada yang cuma datang, duduk, diam, buka laptop, dah. Ini ya, slow. Pulang. Ada yang ini, dia sibuk nerangkan sendiri. Yang lain mahasiswanya nggak ada dengar, Pak. Dia sibuk depan sendiri nulis, apa itu saya nggak tahu. Ada lagi datang pakai headset. Ih, sibuk dia pakai headset, Pak. Pakai radio bawa gini, ditenteng-tenteng gini. Tapi pakai Duduknya diam-diam. kayak mana nih kalian ini? Bilang logatnya. Kita kan bahas-bahas sifat dosen tadi kan. Dosen killer. Kan banyak itu yang bilang, awas, ini dosen killer nih kan. Apa dosen killer itu apa? Dosen yang ngasih nilai nggak tertebak rasaku. Acak ya. Itu paling sering kali sih. Acak. Itu yang Itu kayak sakit kali, Pak. apalagi ngasih nilai kipas angin ya kan? Udah kayak aja. Dilemparkan ada yang luan jatuh tanah nilainya A. Dar kan campakannya. Rupanya ada yang jatuh. Aku soalnya pernah dapat kayak gitu kejadian. Jadi kalian harus nilainya bagus. Ya? C nilainya. Astagfirullah. Absen 2 kali. Dan yang sakitnya, Pak, yang nggak ikut naik dia lebih tinggi daripada aku. Iya. Itu aku. Is. Aku B. Nah kan dekat. Jauh panas tuh. Ih, belum ban bocor. Ya, Kuliah di luar jam kuliah. itu sakit kali. Hari ini Bapak nggak bisa masuk ya katanya. Tiba-tiba besok. Besok kita masuk ya jam 11. Ngabarnya jam 10.40.